اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وعلى أصحاب الأكرمين وأهل بيته الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب يسر ولا تؤسر ربي كمل بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام نفعنا
karim amin. Ar-rawah yaumal jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim wal wuslu kalbisalihi minal janabah. Rawah berangkat solat, rawah berangkat solat yaumal jumu'ah pada hari Jumat, wajibun hukumnya wajib terhadap setiap yang bermimpi, atas setiap orang yang sudah mimpi, dalam kurung balik. Wal ghuslu dan mandi juga wajib. Dalam penafsiran ulama Syafi'iyah sunnat muakkad kaltisalihi, seperti mandinya seseorang minal janabati dari junub, ka seperti iktisalihi mandinya seseorang, min dari janabati junub, mandi Jumat seperti mandi junub hukumnya wajib terhadap setiap muslim. Hadis sahih. Ar-rawhatu sepetang, wal wadwatu sepagi, fi sabilillah di jalan Allah, afdalu itu lebih baik, minat dunia daripada dunia, wa ma fiha dan seluruh yang ada di dalamnya. Ma seluruh fiha di dalamnya dunia, bukan sepagi sepetang, tapi sepetang sepagi, sepetang sepagi, karena dalam Islam petang dulu baru pagi, malam dulu baru siang. Malam Jumat kapan itu? Sebelum atau setelah Jumat? Sebelum. Berarti diawali waktu itu dari malam. Nah, kalau waktu diawali dari malam, berarti perjuangan umat Islam itu berawal dari malam. Usaha diawali di malam hari, doa malam-malam. Belajar diawali di malam hari, mutola'ah malam, doa malam. Semua usaha, semua aktivitas umat Islam diawali malam. Sebetulnya duniawi juga sebegitu. Besok mau berangkat kapan diawali? Malam. Dah masukkan barang-barang ke koper semuanya. 16 Ramadan tuh kalau melihat tuh berangkatkan semuanya. Koper-koper tuh dah siap. Bukan pagi, malam dia mulai dia. Bahkan ada nggak mau tidur mata dia. Nggak tidur mata dia. Ketiga, kalau ada kejadian yang luar biasa besok, malam takbiran, malam, diawali dari malam. Maka dikatakan malam itu adalah awal daripada usaha seorang muslim. Maka di sini Nabi mengawalinya dengan petang dulu. Rauhatu wa ghudwatu, sepetang dan sepagi di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Karkun ketika mau jaulah, karena jaulahnya di petang hari. Kita mau jaulah sepagi sepetang lebih baik daripada dunia beserta isinya.
Apa maksud dari sepagi sepetang? Apakah sudah tertunai dengan pergi jauhlah sore-sore tersebut? Nah, itu tergantung dengan niatnya. Apakah fisabilillah yang dimaksudkan di sana dengan mana khas, ataukah sabilillah dengan mana am? Kalau fisabilillah dengan mana khas tentu tidak termasuk. Tapi kalau sabilillah dengan mana am, maka sabak di pagi hari, kemudian manzil di sore hari, itu juga sudah termasuk sepagi, sesore dan sepagi di jalan Allah lebih baik pada dunia beserta isinya. Dah paham? Sudah paham? Paham enggak paham? Enggak paham. Kalau tanya paham enggak paham pun saya enggak paham. Apakah sudah paham saya atau belum? Jawabannya belum. Tahu? Dah tahu? Sudah. Dah paham? Belum. Mana buktinya belum? Ketika kita berada di jalan Allah, kita sudah bisa berada di pagi hari di jalan Allah. Ini belajar sekarang ini dengan mana'am. Ini sepagi namanya. Nanti sesore lagi. Itu kalau dua-duanya itu sudah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalaulah sudah lebih baik pada dunia beserta isinya, apakah masih silau mata antum dengan al-fat? Ternyata enggak enak al-fat tu, sempit tempat duduknya. Lebih enak Fortuner. Dan lebih enak lagi angkot. Itu kalau udah paham gitu, dia enggak silau. Silau enggak? Kalau ada kawan megang uang segepok gitu ini 5 juta, antum megang 20.000, iri enggak? Iri? Tapi enggak paham. Yang paham itu dia tidak terpengaruh dengan dunia apa saja yang orang miliki ketika dia sudah berada sepagi sepetang di jalan Allah. Kata dia, berapa kekayaan kamu? 7 triliun. Gampang itu. 5 menit bisa saya tandingi, yaitu salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Lebih baik pada dunia beserta isinya. 7 triliun itu belum bisa membeli Sumatera Barat ini. Tapi 2 rakaat salat sunat sebelum subuh itu sudah bisa membeli dunia dengan 7 benua. Berapa benua? 7, 5 sekarang, tak 7. Yang 2 lagi? 2 lagi dah dihancurkan. Nah, dengan 5 benuanya, 2 rakaat sebelum subuh itu sudah mampu membeli 5 benua dengan tambang emasnya, tambang besinya, tambang perak, tambang emas di Papua, tambang minyak lepas pantai, minyak Timur Tengah, semuanya itu sudah bisa dibeli dengan 2 rakaat sebelum subuh. Berarti mana lebih kaya? Orang berislam atau orang kafir? Islam. Kenapa masih silau dengan mereka? Kenapa kita tidak yakin dengan amal yang kita punya? Karena kita enggak yakin, itulah maka disebut belum paham, belum mengerti. Kalau sudah paham, pasti dia tidak terpengaruh sedikit pun dengan kemilauan dunia apapun, karena dia sudah berada bukan hanya sepagi sepetang di jalan Allah, tapi 24 jam di jalan Allah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar dalam tujuan belajar agama, maka selagi dia belum pulang ke rumahnya, dia dianggap fi sabilillah.
La antau dua fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min mi'ati raf'ah. Antum belajar satu ayat Al-Quran saja sabaknya, satu ayat saja sabaknya, itu lebih baik daripada ibadah 100 rakaat solat sunat. Yang hafiz, yang alim, man ta'allama babam minal ilmi, orang yang belajar satu bab ilmu, bab wudu, bab solat, bab zakat, bab haji, amil tabihi aulam ta'mal, sudah kamu amalkan karena kamu punya uang, lalu kamu keluarkan zakat, atau tidak kamu amalkan karena enggak ada yang bisa dizakatkan, khairul laka min an tusalliya al-faraqah, itu lebih baik daripada 1000 rakaat salat sunat. Kekayaannya sepagi sepetang saja sudah bisa membeli dunia dengan seisinya. Zikir dan belajar satu ayat atau belajar satu bab ilmu itu sudah bisa menandingi amalan wali saja, mana saja wali di dunia ini. 1000 rakaat tiap hari ada? Ada wali yang salat 1000 rakaat tiap hari? Enggak tahu, wallahu alam, karena kita enggak wali. Yang jelas Imam Ahmad hanya 300 rakaat setiap malam. Hanya 300 rakaat setiap malam. Tapi pelajar agama belajar satu bab itu sudah memiliki pahala lebih baik solat pada 1000 rakaat. Sabaknya berapa? Mana yang sabak di sini? Afla. Afla atau ampla? Itu berapa sabaknya? Selembar berapa ayat? Anggap aja 10 ayat. Nah, 10 ayat berarti sudah solat sunat 1000 rakaat setiap hari. Batasan antum lama-lama jadi wali sekalian. Nah, dulu nama antum ampla, sekarang jadi afla. Orang yang sangat beruntung. Jadi kalau nakal jadi ampla dia. Tahu ampla? Nggak tahu. Itu yang dijual di kedai nasi yang gulung-gulung itu. Nah, itu amplan. Nah, kantong Tapi kalau rajin, enggak nakal, jadi aflah, orang yang sangat beruntung. Tapi kalau nakal jadi ampla. Antum sembelih ayam, kemudian di dalam perut ayam itu ada kan bulat, pukul pakai pisau, potong keluar tai situ, itu ampla. Bahasa Padangnya apa? Bahasa Padangnya apa itu? Apa bahasa antum? Nggak tahu. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, ar-rihu min rauhillah, angin itu termasuk dari rahmat Allah. Angin itu termasuk daripada rahmat Allah. Rauhi ta'ti birrahmah, dia datang membawa rahmat. Dia datang membawa rahmat. Wa ta'ti bil azabi, dia datang membawa azab. Jadi angin itu bisa datang membawa rahmat, bisa datang membawa azab. Kapan dia membawa rahmat? Ketika anginnya tidak merusak. Kedatangan angin itu mengawinkan antara serbuk sari dengan kepala putik. Nah, bertiuplah angin itu, jatuhlah serbuk sari daripada padi
ke kepala putihnya, akhirnya padinya berisi. Kemudian begitu juga buah-buahan yang lain. Dengan goyangan angin itu bertebaranlah serbuk-serbuk sari, terjadilah perkawinan antara serbuk sari dengan kepala putih, menghasilkan buah-buahan, biji-bijian. Kemudian dengan angin kita mendapatkan kesegaran. Bahkan angin itu bisa angin yang sumbernya asli, yang asli dari Allah Subhanahu wa taala, itu justru jauh lebih sehat daripada AC, jauh lebih sehat daripada kipas angin. Antum bayangkan di tengah sawah yang sedang menghijau, lalu tidur di rumah-rumah kecil tengah sawah itu. Allah, asyiknya tidur gitu, nyaman. Ditugaskan oleh orang tua untuk menjaga padi dari burung, malah dia yang dimakan oleh burung, saking enggak sadarnya dia. Burung bertengger, ditaikin mulutnya, kamu suruh jaga padi, setaikin, mengapa tidur? Itu sejuk, susah kali nahan mata. Yang pernah ke sawah lah, atau pernah masuk hutan, oh segar sekali. Antum kalau mau putih masuk hutan, lama-lama ntar putih. Khair, itu angin. Ada juga angin membawa azab, angin puting beliung, mencabut rumah, mencabut pohon-pohonan, angin tornado, angin apa lagi? Angin badai, angin Yamaha, angin kenan pot puso. Nah, itu semua angin-angin membawa azab. Apalagi angin dari kenal pot motor yang bising tu, nanti juga menyiksa telinga kita, mengganggu kenyamanan masyarakat. Itu semua dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitumuha, apabila kalian melihat akannya angin, fala tasubbuha, maka jangan kamu cela akannya angin. Apabila kamu melihat akannya angin, maka jangan kamu cela akannya angin. Jadi ada petani tepung ubi, dia produksi tepung terigu. Dia jemurlah tepung terigunya ini di tepi pantai. Lepas itu ditiup angin kencang, terbang semua tepungnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kerugian yang terjadi. Dia cela angin, kurang ajar, tepung saya terbangin. Ternyata tepung tersebut berhasil menyumbat perahu di tengah laut. Ini ceritanya gaib nih. Tersumbatlah perahu. Ke lubang perahu itu tersumbat dengan tepung ubi dia. Dan ketika sampai di tepi, pemilik perahu katakan, pemilik kapal, mana dia pemilik tepung yang tertiup angin? Saya harus memberikan sejumlah uang kepadanya karena tepungnya telah menyelamatkan kami. Baru dia bersyukur. Oh, ternyata tepung saya diterbangkan angin, tapi dibayar oleh orang lebih daripada 10 kali lipat pada nilainya, karena telah menyelamatkan kapal dengan penumpang dan semua barang bawaannya. Baru dia bersyukur. Maka Nabi katakan, jangan kamu cela angin. Bisa saja angin itu membawa rahmat, bisa saja mendatangkan musibah, tapi jangan sekali-kali mencelanya, karena semuanya itu datang dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau angin bertiup, apa yang mesti kita baca?
Nabi mengajarkan was'alullaha khairaha, mintalah olehmu kepada Allah kebaikannya angin. Minta olehmu kepada Allah kebaikannya angin. Minta kepada Allah kebaikannya angin. Wasta'idhu, berlindunglah kalian dengan Allah min syarriha, dari kejelekannya angin. Karena angin itu dalam satu waktu bisa membawa rahmat, bisa membawa azab. Dia bukan azab saja isinya, bukan rahmat saja isinya. Dalam waktu yang sama ada muatan rahmatnya, walaupun tidak disyukuri, ada muatan azabnya. Maka kita minta yang baiknya, kita berlindung daripada yang jahatnya. Makanan juga sama. Makanan yang kita makan itu ada mengandung rahmatnya, sehingga diserap saripatinya, berubah menjadi darah. Darah disalurkan kepada seluruh tubuh. Ada yang jeleknya jadi ampasnya yang tumbuang itu. Enggak semua kelapa itu santan, ada ampasnya. Pisau juga sama, ada yang baiknya, ada yang jeleknya. Kendaraan ada baiknya, ada jeleknya. Pensil ada baiknya, ada jeleknya. Mungkin banyak baiknya. Maka mintalah kepada Allah yang baiknya, berlindunglah daripada yang jeleknya. Maka ketika angin bertiup, apa yang kita baca doa? Allahumma inna nas'aluka khairaha. Dia nakira atau ma'rifah? Ta'nis atau muzakkar? Ta'nis. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Jangan biha, bih. Wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Karena bih itu kembalinya ke ma, bukan ke angin. Nah, jadi ujung doa itu H2, Hi 1. Karena Hi-nya kembali ke ma, bukan kepada angin. Yang kembali kepada angin adalah fi'ilnya. Ma ursilat bih. Dapat imam, dapat doa. Jadi ketika ngimamin datang angin bertiup, langsung doa itu spontan. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Kami meminta kepadamu wahai Allah kebaikannya angin, kebaikan yang terkandung di dalamnya, oksigennya, kesegarannya, dan kebaikan yang kamu utus angin dengan membawanya. Artinya kebaikan yang tertiup oleh angin tersebut. Dan kami berlindung kepadamu dari kejelekannya angin, kejelekan yang terkandung di dalamnya, dan kejelekan yang engkau utus angin untuk membawanya. Ar-rihu tub'asu adzaban liqaumin wa rahmatan lil akharin. Angin itu dikirim oleh Allah sebagai azab bagi satu kaum dan sebagai rahmat bagi kaum yang lain. Adzaban liqaumin, azab bagi satu kaum, wa rahmatan lil akharin, dan rahmat bagi kaum yang lain.
Dah selesai huruf ro. Masuk huruf zai. 4551. Alhamdulillah. Kalau dimulai pasti habis ya. Tinggal lagi 5450. Masih ada 5000 hadis lagi. Baru dipelajari 4551. Dari 4551 itu sudah berapa yang kita amalkan? Hah? Ada berapa? Ada kira-kira 5000, 3000 hadis, 2000, 1000, 1. Huruf zai. Zadakallah hirsa wala ta'ud. Semoga menambah akan kamu oleh Allah. Zada, semoga menambah. Ta, akan kamu oleh Allah. Hirsa, semangatnya. Wala ta'ud, dan jangan kamu ulangi. Okey, Adit, apa asbabul wurud hadis itu? Zadakallahu hirsa wala ta'ud. Apa asbabul wurudnya? Naldi asbabul wurud hadzal hadis. Ma asbabul wurud hadzal hadis? Hah? Orang sahabat yang takbir di luar masjid. Yang Takbiratul ihram di luar masjid. Seorang sahabat yang takbiratul ihram di luar masjid. Nama beliau siapa? Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu datang ke Masjid Madinah, sesampai di masjid ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah rukuk. Karena Rasulullah sudah rukuk, beliau masih di luar, beliau takbiratul ihram luar. Nah, sambil rukuk tu jalan-jalan ke masjid. Kita selangkah. Sami Allahu liman hamidah, baru sampai di pintu masjid. Geser. Waktu mau rukuk, Allahu Akbar, rukuk di kaki di depan pintu masjid. Nanti rakaat kedua baru dia jalan pelan masuk di shaf. Akhirnya beliau tidak tertinggal rukuk bersama imam. Nah, supaya enggak tertinggal rukuk bersama imam, beliau buat takbiratul ihram di luar masjid. Langsung rukuk, kemudian jalan-jalan masuk ke dalam. Diketahuilah oleh Nabi SAW. Kata Nabi, semoga semangat beragamamu bertambah. Tapi yang kayak tadi itu jangan diulang lagi ya. Semoga semangat agamamu bertambah, tapi yang kayak tadi itu jangan diulang lagi. Misalnya ada santri ini, setelah maghrib kan waktu menghafal. Waktu menghafal kan, kebetulan dia mencret. Dia enggak mau ketinggalan waktu menghafal. Dalam WC itu dia menghafal. Amanar rasulu bima di bawah ada bunyi juga. Di atas berbunyi, di bawah berbunyi. Kenapa kamu menghafal di WC? Saya enggak mau ketinggalan dengan kawan. Waktu menghafal hanya segitu. Saya mesti lebih banyak hafalan dari kawan. Kalau tersita waktu saya di WC, hilang kesempatan saya menghafal, maka di WC pun saya menghafal. Coba dia Quran di situ. Nah, maka kita katakan sama dia, zadakallah hirsa. Semoga semangat kamu bertambah. Tapi yang menghafal di WC itu jangan diulang lagi ya. Nah, gitu.
Jadi ada semangat, tapi letakkan pada tempatnya. Semangat yang bukan pada tempatnya itu juga salah. Semangat kali ngucapin salam deh. Asal jumpa orang ucapin salam, nggak tahu tuh Kristen kah atau Yahudi atau kafir. Orang sedang makan diucapin juga salam, masuk ke pintu WC, lama lah ya, Assalamualaikum. Itu semangat, tapi tidak pada tempatnya. Itulah asbabul wurud dari hadis tersebut. Zadakallah, semoga menambah akan kamu oleh Allah hirsan, semangatnya, wala ta'ud, tapi jangan diulang lagi. Hadis berikutnya, zadani rabbi salatan wahiyal witru. Zadani telah menambah akan aku. Zadani telah menambah akan aku, Rabbi oleh Tuhanku, salatan akan salat, wahya dan dianya salat adalah salat witir, wa waktuha dan waktunya salat witir, waktunya salat witir ma bainal isya'i, antara salat isya hingga terbit fajar. Antara salat isya hingga terbit fajar. Nah, menurut Imam Abdurrauf Al-Manawi, hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya witir wajib bagi Nabi. Itu nggak bisa jadi dalil. Dan sampai bulan nanti antum baca hadis ini, Nabi memiliki khususiat. Witir bagi Nabi hukumnya wajib. Nabi SAW bersabda, zadani rabbi salatan wahyal witru. Dibantah langsung oleh Imam Abdurrauf, hadis ini tidak boleh menjadi dalil witir wajib bagi Nabi. Tapi witir memang wajib bagi Nabi. Bagi kita witir sunnah, bagi Nabi wajib. Dan menurut mazhab Imam Abu Hanifah, witir itu hukumnya wajib. Ketika Imam Abu Hanifah atau ulama Ahnafiyah dibantah bahasanya Allah hanya mewajibkan 5 salat, tidak ada yang wajib daripada itu, kata mereka itu maktubah. Maktubah itu artinya fardu. Sekarang wajib. Bagi kami fardu dan wajib itu beda. Kata Imam Syafi'i, kalau witir itu wajib, tidak mungkin Nabi melakukannya di atas kendaraan. Karena Nabi pernah melakukannya di atas kendaraan, itu menunjukkan witir itu sunat. Kata ulama Hanafiyah, kami tidak bilang fardu. Yang tidak boleh di atas kendaraan itu salat fardu. Witir bukan salat fardu, tapi salat wajib. Memang beda fardu dan wajib? Beda lah. Kamu kan Syafi'i kan? Nah, bagaimana perbedaan fardu dan wajib dalam ibadah haji? Beda? Apa bedanya, Adik? Enggak beda itu. Fardu adalah sesuatu yang mesti dilakukan dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Sedangkan wajib adalah perkara yang mesti dilakukan, tapi boleh diganti dengan yang lain. Ihram hukumnya wajib, boleh diganti dengan yang lain? Tidak boleh. Ihram dari miqat hukumnya Ihram hukumnya fardu, rukun, tidak boleh diganti dengan yang lain. Tapi ihram dari miqat hukumnya wajib. Kalau enggak ihram dari miqat boleh, tapi diganti dengan yang lain, yaitu didenda 1 ekor kambing. Bedakan fardu sama wajib? Beda enggak? Nah, itulah bedanya menurut kami. Salat 5 waktu itu fardu,
sholat witir itu wajib. Nah, itu perdebatan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Perdebatan ini seru kalau antum mondoknya di Pakistan. Maulana di Pakistan tuh debat dia. Kenapa? Gurunya Hanafi, penduduk setempat Hanafi, gurunya berpihak pada Hanafi. Datang ulama orang-orang Syafi'i situ. Materinya beda, debat dia. Guru kadang-kadang mengetepikan mazhab Syafi'i. Muridnya semangat dia. Akhirnya blank otaknya. Pulang ke Indonesia, entah Syafi'i entah Hanafi dia nggak jelas. Karena ada di diserang dia. Dia bingung deh, mana Hanafi mana Syafi'i lagi. Gak beda lagi. Itu kalau ke Pakistan tuh mesti kuat Syafi'inya di sini. Kalau enggak pulang enggak jelas mazhab. 6. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, zada rajulun akhan lahu fi qaryatin fa arsadallahu lahu malakan ala madrajati faqala aina turid qala akhan li fi hadhil qarya faqala hal lahu alayka min ni'matin tarubbuha qala la illa anni uhibbuhu fillah qala fa inni rasulullahu ilaik innallaha habbaka kama ahbabta. Hadis sahih. Zaro telah berkunjung. Zaro telah berkunjung rajulun oleh seorang laki-laki. Siapa yang dia kunjungi? Akhan, akan saudara, lahu baginya. Saudara di sini saudara seimankah atau saudara sedarah? Yang penting saudara muslim. Saudara baginya fi qaryatin, di satu kampung. Fa arsadallahu, lalu mengutus oleh Allah, lahu baginya seseorang, malakan akan malaikat, ala madrajatih, di tempat yang dia lewatinya. Di tempat yang dia lewatinya. Nah, ini nanti ketika sudah liburan, ketika Ramadan, ketika Idul Fitrian. Antum pergi ke Bangka Belitung, cari Sultan apa? Manabi? Minabi. Apa artinya Minabi itu? Enggak tahu artinya. Jangan dipakai barang enggak tahu artinya. Ke sana naik pesawat atau naik mobil? Hah? Pesawat berapa kali? 2 kali. Nah, itu kan jauh itu. Berapa tiketnya itu? Kayaknya tiket pesawat mahal tahun ini. Antum nggak boleh pulang. Nggak usah nangis. Saya punya pesawat. Boleh antum ambil satu buat pulang. Ya Rabbi. Jadi ada kawan akrabnya Sultan. Namanya Bilal. Dia beli tiket pesawat di Bandara Internasional Minangkabau. Tujuannya Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kira-kira tiketnya 2,5 juta. Habis itu 2,5 juta? Enggak sampai, 200.000 saja. Sampai di bandara, tanya oleh malaikat, aina turid, kamu mau ke mana Bilal? Qala, kata dia, akhan li, oh bukan,
disergap malaikat bukan di Minangkabau, tapi di bandara Pangkal Pinang situ. Apa nama bandaranya? Apa nama bandara di Bangka itu? Nggak tahu. Bangka Airport. Nah, dia Bangka Airport. Nah, itu nama bandaranya. Sampai turun Bilal di situ, disergap oleh malaikat, berubah wujud dalam bentuk petugas satpam di situ. Aina turid? Kamu mau ke mana? Bilal, kenapa sampai di Bangka Belitung nih? Qala, kata Bilal, akhan li, saudara saya ada di sini. Fi hadhil qaryah, pada ini kampung, yaitu di Bangka Belitung. Di situ ada ayam Bangka. Lupa kita ekspor kemarin. Faqala, berkatalah malaikat, hallahu alaika, apakah baginya saudara terhadap kamu min ni'matin, dari nikmat tarubbuha yang engkau kembangkan akannya? Apakah kamu datang ke sini karena ada harta yang dikembangkan, ada bisnis? Apakah kamu datang ke Bangka ke sini mau ambil bibit ayam yang satu butir telurnya 15.000? Nanti ditetaskan 7 bulan itu beratnya sudah 7 kilo. Oh, gede ayamnya. Itu dasarnya dulu dari Cina dulu, ketika dia tambang timah ke situ. Nah, sebelum Laskar Pelangi. Kita ketemu Laskar Pelangi kemarin nggak? Enggak, Masya Allah. Temui dia, suruh dia mondok. Nah, kan ada tuh yang nggak punya uang untuk mondok kan, belajar. Nah, suruh sini dia gratis, bilang. Yang satu orang tuh pakai sepeda. Nah, min ni'matin tarubuha, dari nikmat yang engkau kembangkan akannya. Qala, berkatalah Bilal, tidak. Saya datang ke sini bukan bisnis ayam. Saya datang ke sini bukan untuk ngambil timah. Timahnya memang sudah habis, enggak ada lagi. Illa, kecuali anni, sesungguhnya aku uhibbuhu fillah, aku mencintainya karena Allah. Nah, saya datang ni karena cinta karena Allah, enggak ada urusan bisnis. Qala, berkatalah malaikat tersebut. Apa kata malaikat? Fa inni, maka sesungguhnya aku Rasulullahi ilaika, utusan Allah kepadamu, yang sedang menyamar jadi petugas bandara. Sebetulnya sang malaikat ini bukan orang, sengaja Allah utus kepadamu memberikan berita, innallaha ahabbaka, sesungguhnya Allah mencintaimu, kama ahbabta, sebagaimana engkau mencintainya. Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya. Nah, tapi setelah selesai dulu kunjungi keluarga. Nah, sama orang tua sudah, sama paman sudah, sama bibi sudah, sama tante sudah, sama anak tante, jangan salaman. Nah, lepas itu baru pergi ke rumah kawan. Nah, ke Batang Kapas kah? Apa tujuan kamu datang ke pesisir di sini? Oh, jalan-jalan ke Cerocok. Enggak dapat itu. Tapi kalau tujuan dia datang hanya ingin bertemu seorang waliullah di situ, yang zuhud, yang wara, saya mencintainya karena Allah, maka kata Allah, Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya. Apa tujuan kamu datang ke sini? Mau makan durian pesisir? Oh, enggak dapat. Enggak dapat dia pahala. Nah, hadis sahih. Zuril kubur. Zur fil amar. Ri dibaca baris di bawah karena dibariskan.
As-sakinu idza hurrika bil kasrah. Kubura maqal ziarahi olehmu akan kubur-kubur. Ziarahi olehmu akan kubur-kuburan. Salah, akan kuburan. Baik yang karamah atau apalagi baik yang tidak karamah, apalagi yang punya karamah. Baik kubur orang muslim biasa, apalagi kubur wali. Baik kubur orang tua, apalagi kubur para masyayikh. Nah, begitu juga kubur orang-orang yang berjasa dengan Islam. Kubur Malikus Saleh. Nah, ada ziarah. Kubur Syekh Burhanuddin. Kubur Syekh Kuala. Kubur Habib di Anjung. Tahu di Anjung itu apa maksudnya? Kubur Wali Songo. Ini ziarah sumur Wali Songo. Dia enggak ziarah kubur Wali Songo. Kan aneh. Nabi katakan zuril kubur, bukan zuril sumur. Ziarahilah kuburnya. Tuzakkiru biha al-akhirah. Tuzakkiru, tazakkaru, tazakkar. Niscaya kamu akan mengingat. Niscaya kamu akan mengingat biha dengannya ziarah kubur akan akhirat. Itu tujuannya ziarah kubur, mengingatkan kita ke akhirat. Suatu saat saya juga akan ditimbun, akan dibungkus. Nah, kapan waktunya itu Arya? Nah, antum waktu itu udah pejamkan mata, mulut gak bisa bergerak lagi, tangan sudah gak bergerak lagi, dah kaku, dingin. Kemudian baju dibuka oleh orang, kemudian dimandikan, lepas itu dimasukkan kapas dalam hidung, telinga kasih kapas, mulut dikasih kapas, mata kasih kapas, dahi, tangan, ujung kaki, kemudian dibungkus 3 lapis, kemudian diikat, digotong ke masjid, masukkan dalam keranda. Antum tahu waktu itu tuh mau dibawa kemana, tapi nggak bisa berteriak. Kita tahu kita dibawa kemana, kita digotong kemana, disolatkan 4 takbir, dibawa ke dalam tempat pekuburan jauh dari masyarakat. Takut nggak tinggal di kubur? Nah, besok antum diantarkan ke situ. Saya ya juga, tapi di Madinah, di Baqi', bukan di Indonesia. Saya bukan orang Indonesia. Saya orang Darul Hijrah, Madinah Munawwarah, Darul Hijrah, Imamu Darul Hijrah, Imam Malik. Itu orang mana? Saya berkubur di Baqi'. Alhamdulillah, bersama sahabat-sahabat Nabi di situ. Banyak orang ziarah, terdengar azan-azan dari Masjid Madinah. Naam, area yang itu udah dibungkus dia, area yang lain lagi nih. Udah dibungkus dia, dimasukkan dia dalam lubang, kemudian dikasih papan, ditutup dengan tanah, diinjak, ditimbun tanah, diinjak lagi, padat sampai ke atas. Kemudian dikasih guduk sedikit. Gitu. Muhammad Arya Minabi, lahir tahun, meninggal pada hari Jumat, dalam usia 60 tahun. Masya Allah. Kemudian datang anaknya, kasih tembok di atas. Dia bapak nggak keluar, tak tembok dia, keramik. Satu saat kita akan dibuat begitu. Kalau nggak pernah ziarah kubur, nggak akan pernah terpikir untuk mati. Tapi kalau ziarah kubur, setiap hari Jumat, mandanglah sedikit ke kuburan di sebelah kanan itu,
assalamualaikum kawan-kawan. Inna insyaallah bikum lahikun. Insyaallah saya nyusul juga, tapi insyaallah saya enggak berkubur di sini. Tapi nyusul mati juga. Al-Fatihah buat kalian semua. Itu hari Jumat. Nanti balik kirim lagi Al-Fatihah. Pergi Al-Fatihah, balik Al-Fatihah. Pergi Al-Fatihah, balik Al-Fatihah. Itu pahala yang antum dapatkan secara sambilan. Ziarah kubur hari Jumat sunnah hukumnya. Sambilan dapat pahala. Alhamdulillah kita dapat kuburan di pinggir jalan, sehingga sambil pergi Jumat dapat pahala ziarah kubur. Sehingga zikirnya semangat, ibadahnya semangat, karena yakin satu saat akan dimasukkan dalam kubur. Nah, kalau di Daya Fatani Darussalam ada penjara, kalau Darul Hijrah satu saat nanti ada memuncak perangainya sampai ke ubun-ubun, kita buat kubur. Jadi yang nakal itu suruh tidur semalam di kubur, tapi nggak ditimbun. Masuk aja ke dalam, dalamnya dalam kubur, suruh pakai kain kafan dia, kita rantai dia, masukkan di situ, kita kasih papan, di atas tutup, tapi nggak ditimbun. Kasih loudspeaker situ. Marabbuka. Besok pagi dikeluarkan dia. Ini dia yang paling pertama di shaf pertama. Zuhur di shaf pertama. 3 di shaf pertama. 7 hari meninggal dia. Itu dulu dilakukan oleh ulama-ulama soleh, ulama-ulama salaf ketika hati mereka ada keras. Bukan orang yang melakukan, dia lakukan sendiri. Dia tidur dalam kubur, dia tutup. Semalaman dia itu ingat mati. Allah, inilah rasanya ya Allah. Nah, itu lebih mujarab daripada penjara. Di penjara masih senyum-senyum dia. Tapi kalau di situ nggak bisa senyum lagi. Nah, yang paling pertama kita masukkan ke situ adalah rizki padang. Yang paling pertama kita kuburkan lebih awal. Naam, tazakkar biha al-akhirah. Kamu bisa mengingat dengan ziarah kubur itu akan akhirat. Waghsilil mauta, mandikanlah olehmu akan orang mati. Matikan olehmu akan orang mati. Fa inna mu'alajata, maka sesungguhnya mengurus jasad yang kaku, mau'izatun balighatun, itu adalah nasihat yang paling mantap, yang paling berkesan, yang paling berkesan. Siapa yang kemarin izin kakeknya meninggal? Kok nggak ada? Kemarin itu ada. Antum udah mandikan? Sentuh. Pantasan lebih khusyuk ya. Seharusnya lebih khusyuk setelah mandikan orang mati. Ya Allah, dipegang keras semuanya. Mata begini. Tutup. Tutup lagi. Astagfirullah. Enggak tega dia meninggalkan dunia ini kan. Bukan enggak tega meninggalkan dunia, terlambat ditutup. Langsung mati, langsung tutup. Kemudian kalau enggak mau tertutup juga, dikasih di sini botol parfum. Taruh sini botol parfum. Jangan kasih Alteco. Kakek ini mada kayaknya. Ambilnya lem sendal, dilem mata kakek. Gampang Pak, biar saya ngurus kakek itu. Lem dia mata dia. Aman kan? Itu haram hukumnya.
Bagaimana cara mata yang terlambat ditutup supaya tertutup? Ambil botol parfum, taruh di sini. Nah, sekian lama nanti dia tertutup sendiri. Mulut nganga, tidak terjulur. Astagfirullah. Ambil kain ikat. Ikat ini. Nah, ada yang kira-kira kurang rajin, kurang semangat ibadah, nah, minta tolong sama kawan beli kain kafan, bungkus, kasih kapas, foto. Nah, cetak 30 atau 5R, 3R, pajang di lemari. Nah, itu boleh majang foto itu tuh. Insyaallah enggak haram hukumnya. Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada foto kecuali foto orang mati. Kenapa? Itu tazakirumul akhirah. Ilyas misalnya, minta bungkus sama kawan, foto, cetak 3R, pajang di lemari. Nah, tulis itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, almarhum Muhammad Ilyas. Itu makna dari perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mutu anfusakum qabla an tamutu. Matikan badanmu, jiwamu sebelum kamu benar-benar mati. Ahsibu anfusakum minal mauta. Anggaplah dirimu itu sebahagian dari golongan orang-orang mati. Masya Allah. Saya dulu buat di Bogor, di Batam. Nah, saya pinjam sorban kawan, bungkus, badan waktu itu masih kecil kan, bungkus, foto, saya cetak, kebetulan dicetak sama tempat Cina, keluar kepalanya takut dia, ditinggalin dia keluar foto sendiri, lambat tuh keluarnya kan, nampak kepalanya apa nih, lari dia, nah Cina aja lari dia. Atau kalau mau gratis belanja, gitu. Ucong pergi belanja itu. Digratisin orang, apalagi jam 12 malam. Nah, itu adalah nasihat yang sangat berkesan. Memandikan orang mati. Sampai sekarang saya masih takut. Ya Allah, kalau udah sempat sekali mungkin jadi wali kali. Kemarin mandikan jenazah Ihsan, innalillah, kenapa antum gak ikut? Nah, paling desa itu lebih khusyuk orangnya ibadahnya. Tapi kalau dia petugas memandikan jenazah, dia petugas menggali kuburan, tidak juga berubah kehidupannya, maka tidak ada lagi nasihat buat dia. Itu pula parahnya. Wasalli alal janaiz. Salatlah kamu atas jenazah. Salatlah kamu di atas jenazah-jenazah. La'alla dzalika, semoga hal demikian yahzunuka, bisa membuat kamu sedih. Yahzunuka, bisa membuat kamu sedih. Sedih bukan dalam artian negatif, sedih dalam artian positif. Ada kesedihan yang membuat seseorang malas, ada kesedihan yang membuat orang bersemangat. Fa innal hazina fi dhillillah, sesungguhnya orang yang sedih pada naungan Allah pada hari kiamat. Pada naungan Allah pada hari kiamat, ya ta'arradu li kulli khairin, dia akan mencari bagi setiap kebaikan. Dia akan mencari bagi setiap kebaikan. Imam Ghazali mengatakan, sunnah hukumnya ziarah kubur, tapi tidak sunnah menyentuh kubur. Jangan ziarah kubur itu disentuh batu nisannya, apalagi menciumnya.
senang sekali sama Syekh Burhanuddin, antum cium makomnya, batu nisannya, itu enggak boleh. Itu adalah kebiasaan orang Nasrani. Ziarah saja, enggak usah mensentuh-sentuh. Apalagi ambil kerikilnya, apalagi ambil tanahnya, apalagi tanah Presiden Gus Dur. Kemarin kita lihat memang ada kejanggalan-kejanggalan dalam ziarah kubur. Dia buang air situ, dia baca Yasin, ambil kerikil, masukkan dalam air itu satu. Kotor lah, batuk jadinya. Ini tanah kubur berkah, orangnya yang berkah di dalam, amalannya yang berkah, bukan tanahnya. Jadi ziarah kubur itu biasa-biasa saja. Nah, jangan pula kayak Salafi, karena salah ziarah kubur dilarang. Ada tikus dalam lumbung padi, lumbungnya dibakar, itu namanya bego. Masa ada padi dan tikus dalam lumbung padi, lumbungnya dibakar? Ada orang enggak benar solatnya dilarang, ada enggak benar makannya dilarang. Bukan makannya dilarang, caranya yang kamu benarkan. Nah, itu rumusnya. Ziarah kubur memang banyak terjadi pelanggaran. Dia doa kadang-kadang asal-asalan, dia merokok di kuburan, dia jadi tukang doa di situ. Nanti dia dibayar atas doa-doanya. Kemudian ambil tanah kuburan, ambil kerikil kuburan, cium kuburan. Itu salah. Tapi ziarah kubur itu dia tidak disunahkan menyentuh kubur, tidak disunahkan mencium batu nisannya. 6. Kemudian wa kana ibnu Wasi' yazuru yaumal jumu'ah. Ada satu imam namanya Ibnu Wasi', beliau ziarah kubur pada hari Jumat. Kemudian beliau mengatakan, telah sampai hadis kepada saya, orang-orang meninggal mereka tahu siapa-siapa yang berziarah kepada mereka pada hari Jumat, atau sehari sebelum hari Jumat dan sehari setelah hari Jumat. Hari apa itu? Sehari sebelum hari Jumat, hari Kamis. Kemarin kita ziarah hari apa? Hari Sabtu. Masya Allah, enggak kenal lah sebuah dengan kita. Pantasan belum hadir dalam mimpi dia. Nah, mesti ziarah hari Jumat atau hari Kamis atau hari Sabtu. Kemarin apa? Selasa. Ya Rab. 6. Jadi orang-orang dalam kubur itu mengetahui siapa orang-orang yang menziarahinya. Kalau orang itu memiliki spesial di hadapan Allah, seperti Sayyidina Tamim Ad-Dari dan salat dalam kubur, yang salat dalam kubur, Sayyidina Sabit Al-Bunani, itu kan punya leluasa dalam kubur kan, nggak diatur-atur oleh malaikat, dia bisa salat di kubur. Seperti cerita yang kita dengar, yaitu pakar nahu Imam Sibawaihi, Mar Rabbuka, siapa Tuhanmu? Bentar dulu, ma itu ma apa? Ma mausul, ma istifham, ma masdariyah, ma zaidah. Bingung malaikat ni, pertanyaan apa ini? Datang daripada Allah. Wahai Allah, ada Sibawaihi itu. Saya tanya ma rabbuka, dia tanya ma-nya ma apa? Kata dia, biarin aja dia, nggak usah kamu tanya lagi. Nah, itu sampai ilmu nahunya sampai ke bawah ke kubur. Berarti mereka punya leluasa di kubur. Ada orang-orang yang punya leluasa di kubur, berbuat sekehendak hatinya di situ. Dalam tanda kutip ya. Nah, sampai-sampai malaikat
membiarkan dia. Nah, itu salah satu tujuan kita ziarah. Jangan-jangan semoga yang kita ziarah itu diantaranya ada orang-orang yang punya leluasa khusus, fasilitas khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita yang menziarahinya berdasarkan hadis tadi dikenal oleh orang yang diziarahi. Kalau dia merasa senang dengan ziarah kita karena dia punya leluasa, bisa saja dia menyampaikan sesuatu permohonan kepada Allah untuk kita. Itu tidak boleh didengar oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang boleh mendengar penjelasan tersebut. Kalau tidak, kita dijerumuskan lagi itu. Kan dah mulai syirik dia. Memohon kepada orang yang ada dalam kubur. Kami katakan bukan semua orang, Mas, orang-orang tertentu saja. Yang kita juga dengar ceritanya, ada di antara mereka bisa sholat dalam kubur. Salafi itu nggak ngerti. Itu udah paham belum? Nggak paham berarti salafi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.